Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Media dan APE anak usia dini yang akan menjelaskan materi mengenai konsep, prinsip, dan prosedur evaluasi media dan APE anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri Bella Febriani, Munawaro, Prista Sahyasari, Rusnita Irawan Sapitri, Satriana, Yeni Suciati, Yuanita Andofjul, dan Yuvita Ariska. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuvita. Saudari Yuvita, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Yuvita Ariska akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi media anak usia dini. Nah, yang pertama itu pengertian evaluasi media pembelajaran. Nah, seperti pada gambar ini adalah beberapa pendapat dari ahli, dan di sini saya akan menyimpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang sedang dikembangkan terjamin berkualitas baik. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas media pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi formatif yang akan mengungkapkan kekurangannya dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran atau masukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi evaluasi media pembelajaran anak usia dini seperti yang ada pada gambar, yaitu menurut Zaman dan Eliawati 2010 mengatakan bahwa fungsi evaluasi media pembelajaran anak usia dini yaitu sebagai alat guna mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mengetahui perkembangan suatu media pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada pembuatan media pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan fungsi evaluasi media pembelajaran anak usia dini menurut Zaman dan Eliawati 2010. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui apakah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui aspek-aspek kelebihan dan kelemahan media pembelajaran sebagai alat untuk mengetahui perkembangan media pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan pengembangan dan pembuatan media yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahyasari, NIM 0614 1281 924062. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang prinsip evaluasi media anak usia dini. Menurut Merdia Haryati dalam Rini 2015, prinsip evaluasi meliputi yang pertama yaitu berkesinambungan atau continuity, yang kedua menyeluruh atau komprehensif, yang ketiga objektivitas atau objectivity, dan yang keempat yaitu validitas atau validity. Sedangkan menurut Pedoman Penilaian Taman Kanak-kanak tahun 2006, prinsip dari evaluasi yaitu yang pertama yaitu sistematis, yang kedua menyeluruh, yang ketiga berkesinambungan, dan yang keempat objektivitas, dan yang terakhir yaitu mendidik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Munawaro. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tahapan atau prosedur evaluasi media anak usia dini. Yang pertama itu evaluasi 1-1 atau one to one. Evaluasi media tahap 1-1 atau yang disebut dengan istilah one to one evaluation dilaksanakan dengan memilih 2 orang atau lebih siswa yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat atau sajikan media tersebut kepada mereka secara individual. Kemudian yang kedua, evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Pada tahap ini, media perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang
mewakili populasi target kalau media tersebut dibuat untuk siswa TK kelompok B. Kemudian yang ketiga itu evaluasi lapangan atau field evaluasi. Evaluasi lapangan atau field evaluation adalah tahap akhir dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan. Usahakan memperoleh situasi yang semirip mungkin dengan situasi sebenarnya. Setelah melalui 2 tahap evaluasi, tentulah media yang kita buat sudah mendekati dalam kesempurnaan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rusnita Irawan Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan evaluasi media AUD, yaitu yang pertama menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua yaitu menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu memiliki media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang keenam, nilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang terakhir, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanita Andofjul Herlambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi media dan alat permainan edukatif untuk PAUD. Yang pertama yaitu analisis evaluasi konsep desain. Adapun alat permainan edukatif yang akan dirancang itu adalah tapping color. Diberi nama tersebut karena permainan ini tentunya menggunakan warna-warna yang nantinya anak akan melatih konsentrasi dan koordinasi mata dan tangan dalam memainkan permainan ini. Alat permainan edukatif ini ditujukan kepada anak usia dini untuk usia 4-5 tahun dengan tujuan yang pertama, menstimulasi motorik halusnya, yaitu mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Yang kedua, melatih anak untuk berkonsentrasi dengan warna-warna yang diminta, di mana anak usia 4-5 tahun yang sudah mengenal konsep warna. Yang ketiga, untuk mengembangkan aspek kecerdasan jamak terkait dengan kecerdasan kinestetik tubuh yang mencakup kemampuan anak dalam kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol dan mengkoordinasi gerakan-gerakan tubuh, serta terampil dalam menggunakan peralatan-peralatan tertentu yang dimanfaatkan anak dalam kreativitas bermainnya. B. Yaitu analisis APE. APE tapping color. Target penggunaan produk ini ialah anak prasekolah dengan rentang usia antara 4-5 tahun dan dapat dimainkan untuk semua gender baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Satriana akan melanjutkan presentasi mengenai contoh evaluasi pembuatan media dan alat permainan edukatif, yaitu cara bermain. Yang pertama adalah permainan ini bisa dimainkan oleh 2 orang anak. Selanjutnya, 1 orang anak harus memegang 1 gelas. Yang ketiga, guru menyebutkan 1 warna secara cepat, menyentuh warna yang ditunjuk menggunakan gelas. Dan yang terakhir, guru juga sesekali menyebutkan bola. Siapa yang lebih dulu menunjuk bola menggunakan gelas, maka dia adalah pemenangnya. Yang selanjutnya adalah evaluasi pembuatan. Yang pertama adalah syarat pembuatan APE. Syarat
yang pertama adalah syarat edukatif. Syarat ini merupakan syarat yang harus disesuaikan dengan program pendidikan, di mana alat permainan edukatif dibuat harus ditujukan untuk tujuan pendidikan agar tujuan pendidikan tersebut tercapai sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Jadi, pada alat permainan edukatif Tapping Color itu sudah memenuhi syarat edukatif, karena alat permainan edukatif ini dirancang khusus untuk pendidikan, yaitu untuk anak usia. Dengan adanya alat permainan edukatif ini bertujuan agar membantu aspek perkembangan pada anak. Pada alat permainan edukatif ini, anak dapat melatih motorik halusnya, terutama terkait dengan koordinasi antara mata dan tangan, serta anak dapat mengetahui warna-warna. Yang kedua adalah syarat teknis. Adapun syarat teknis dalam alat permainan edukatif ini, yang pertama ada dibuat sesuai dengan tujuan serta sesuai dengan konsep dan pola. Yang kedua adalah multiguna dan multifungsi. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan mudah didapat, murah atau dari bahan bekas. Yang selanjutnya adalah aman digunakan oleh anak. Alat permainan edukatif awet atau tahan lama, mudah dalam pemakaian dan menambah kesenangan anak. Dan yang terakhir adalah syarat estetika. Dalam pembuatan AVI ini harus memiliki unsur estetik, sehingga dapat membuat anak tertarik dalam melakukan permainan tersebut, mulai dari bentuk, warna yang digunakan. Pada pembuatan Tapping Color ini menggunakan warna-warna yang cerah, sehingga dapat menarik perhatian serta minat anak terhadap permainan tersebut. C. Tahap evaluasi. Yang pertama adalah penilaian pada Tapping Color. Syarat edukatif. Berdasarkan AVI yang dibuat tersebut, Tapping Color sudah memenuhi syarat edukatif, karena Tapping Color ini dibuat untuk ditujukan pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 4-5 tahun, berguna untuk mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik anak serta agar anak dapat mengenali warna-warna. Yang kedua dan yang selanjutnya adalah syarat teknis. Alat permainan edukatif Tapping Color dibuat sesuai dengan syarat tahap pembuatan termasuk tahap teknis, di mana dalam pembuatan itu perlu memperhatikan alat dan bahan yang digunakan serta mudah didapatkan. Tapping Color sangat diperhatikan keseluruhannya agar aman digunakan oleh anak serta dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Yang selanjutnya adalah syarat estetik. Dalam pembuatan AVI, Tapping Color itu mengandung unsur keindahan dan kerapian, di mana menggunakan warna yang cerdas, cerah, serta menarik bagi anak. D. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan Tapping Color. Kelebihannya yaitu anak dapat melatih koordinasi mata dan tangan, anak bisa cepat mengetahui warna-warna, anak dapat melatih konsentrasi, dan terakhir anak bisa tampil dalam menggunakan peralatan. Dan kekurangannya adalah Tapping Color itu terbuat dari kertas yang memungkinkan akan cepat rusak akibat anak yang tidak berhati-hati dalam bermain. Permainan ini bisa membuat anak cepat bosan jika bermain secara terus-menerus dan tidak mengubah kertas warna yang digunakan. Baik, itu saja. Baiklah, saya Bella Febriani akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Tapping Color. Jadi kelebihan alat permainan edukatif Tapping Color, yang pertama, anak dapat melatih koordinasi mata dan tangan. Dan yang kedua, anak bisa cepat mengetahui warna-warna. Dan yang ketiga, anak dapat melatih konsentrasinya. Dan yang keempat, anak bisa menjadi terampil dalam menggunakan peralatan. Berikutnya kekurangan alat permainan edukatif Tapping Color. Tapping Color itu terbuat dari kertas yang memungkinkan akan cepat rusak akibat anak yang tidak berhati-hati dalam bermain. Permainan ini bisa membuat anak cepat bosan jika bermainnya terus-menerus dan tidak mengubah kertas warna yang digunakan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.